Seandainya gak terbatas cedera parah sama penyakit kronis, beberapa karakter di sini kekuatannya bahkan bisa ngelampauin si tokoh utama. Nah, buat lo yang belum subscribe ke Distrik Anime, silahkan lo bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Son Goku dari cerita Dragon Ball. Goku! Yap, petarung yang dilatih langsung sama mentornya Dewa Penghancur ini sempat kena penyakit mematikan. Biarpun sekarang udah sembuh. Jadi kan, dulu di cerita Dragon Ball Z, pas Android Saga, si Goku ngederita penyakit yang disebabin virus jantung. Bahkan kacang Senju juga kagak bisa nyembuhin penyakit ini. Sampai kemudian datang si Terang dari masa depan yang berhasil ngembangin obatnya, terus dikasihin si Goku. Nomor 2, Naruto Uzumaki dari cerita Naruto. Fakta ini emang lumayan bikin kaget, karena selama cerita Naruto berlangsung kan, nih orang kagak pernah diceritain kenapa-kenapa, selain sering ngamuk gara-gara Kyuubi. Jadi kan, di novel berjudul Sasuke Retsuden, si Kishimoto ngejelasin kalau penyakit tersebut disebabin sama konsumsi cakra Kyuubi yang berlebihan. Alhasil, aliran cakra si Naruto sendiri malah jadi kagak lancar, sampai bisa ngancam nyawanya. Nomor 3, Goldie Roger dari cerita One Piece. Sebelum nyampe di Laugh Tale, si Roger emang udah diceritain punya penyakit yang ngegrogotin tubuhnya. Untung, Doi masih sempat sampai ke pulau terakhir tadi, terus nemuin apa itu One Piece. Nah, karena penyakitnya itu, si Roger lebih milih dieksekusi di tangan angkatan laut daripada harus nunggu. Terus ngumumin keberadaan One Piece di depan umum. Akhirnya ngemulai era bajak laut yang ngeburu harta karun terbesar bernama One Piece tersebut. Nomor 4, Uchiha Itachi dari cerita Naruto. Sepanjang hidupnya nih orang sama sekali kagak pernah bahagia anjir. Baru nginjak remaja, dia udah ngebantai seluruh anggota klannya, termasuk orang tuanya sendiri. Terus dibuang dari desa, yang padahal Doi lindungin dan rela jadi kriminal. Terus udah gitu dibenci sama adenya sendiri, yang padahal juga si Itachi lindungin. Aku jijik sama Mas, aku jijik, aku benci. Di pertarungan terakhir yang ngelawan si Sasuke, si Itachi harus tumbang gara-gara penyakitnya ini, bukan karena kalah ngelawan adenya itu. Nomor 5, All Might dari cerita My Hero Academia. 5年前、敵の襲撃で負った傷だ。呼吸器官半壊、胃袋全摘。 Bernama asli Toshinori Yagi. Gara-gara pertarungannya dulu ngelawan si All For One, All Might ngederita cedera yang parah banget. Bahkan sampai lambung sama organ pernapasannya juga hancur banget dan gak bisa diperbaikin lagi. Gara-gara luka ini juga, si All Might udah kagak bisa ngeluarin kekuatan maksimalnya lama-lama. Terus sering batuk darah. Nah, apesnya lagi, pas pertarungan keduanya ngelawan si All For One, si All Might maksain pakai seluruh kekuatannya. Sampai akhirnya tuh orang kagak bisa ngeluarin kekuatannya lagi. Dan posisinya sebagai hero nomor 1 diwarisin ke si Endeavor. Sarabada, One for All.
Nomor 6, Kimimaro dari cerita Naruto. さわらびの舞 Sempat ngasih pertarungan hebat pas ngelawan si Rock Lee sama Gaara. Padahal dua shinobi itu terkenal kuat. Tapi sayang, Doi harus kalah gara-gara penyakit yang tuh orang derita. Nah, asal dari penyakit ini tuh sebenarnya dari darah klannya sendiri. Jadi kan klan si Kimimaro tuh punya jutsu unik di mana si penggunanya bisa ngemanipulasi semua tulang di tubuhnya. Nah, menurut cerita, penyakit tersebut tuh efek samping dari jutsu ini. Omaera ni nani ga wakaru? Nomor 7, Shishio Makoto dari cerita Rurouni Kenshin. Dari segi kemampuan berpedang, sebenarnya nih orang bisa ngunggulin kemampuan si Kenshin. Sayangnya, gara-gara Doi dulu pernah kebakar, tubuh nih orang malah berubah jadi abnormal. Jadi, tiap kali Doi kelamaan bertarung tuh, tubuhnya nanti bakal kebakar sendiri. Yang bikin Doi ngederita luka bakar yang gak pernah sembuh di seluruh tubuhnya. Nomor 8, Joshiro Kitake dari cerita Bleach. Salah satu kapten divisi yang padahal punya potensi kekuatan yang tinggi. Tapi tragis, sejak dari kecil si Ukitake dihantuin penyakitnya. Dan kekuatan gedenya pun sia-sia karena sering ketahan. Supaya Doi tetap bisa hidup. Pernah di satu episode Doi bahkan sampai pingsan cuma gara-gara kena panas sinar matahari. Nomor 9, Izumi Curtis dari cerita Fullmetal Alchemist. Kemampuan alkemis sama bertarungnya udah kagak perlu ditanya lagi. Bahkan nih mama pernah bertarung sama beruang sendirian. Tapi ya gitu, dulu kan Doi ini sempat ngelakuin ritual tabu buat ngidupin orang yang udah gak ada. Nah, si Izumi pengen ngidupin bayinya lagi. Tapi si Izumi ini kagak tahu kalau ritual ini tuh syaratnya harus ngasih tumbal manusia juga. Alhasil yang jadi tumbal malah organ dalam si Izumi sendiri. Sampai akhirnya kesehatan Doi makin turun sepanjang cerita. Untungnya Doi berhasil disembuhin sama babenya si Ed. Nomor 10, Jun Misugi dari cerita Kapten Tsubasa. Pemain bola paling jenius yang kemampuannya dikatakan bisa ngelampauin si Tsubasa dan bisa jadi pemain bola terbaik di Jepang. Tapi si Misugi ini punya kondisi jantung yang lemah. Alhasil, nih cowok kagak bisa main bola lama-lama. Mantapnya pas jadi pemain cadangan timnas Jepang, si Misugi jadi sosok yang ditakutin pihak lawan. Pas main bentaran juga tuh cowok mampu ngebalikin keadaan dan bikin timnya punya kesempatan buat menang. Nomor 11, Tanjiro Kamado dari cerita Kimetsu no Yaiba. Tanjiro, 呼吸だ。息を整えて日の神様になりきるんだ。Babe dari si tokoh utama. Jadi kan Doi ini punya kekuatan bernama pernafasan matahari yang bahkan pas dipakai anaknya Doi berhasil ngalahin iblis yang kuat. Nah sebenarnya si Tanjiro ini tuh bukan pembunuh iblis, tapi jadi seorang individu yang kuat banget. Hanya tragis ada penyakit yang bikin tubuh Doi lemah banget. Anehnya Doi tetap bisa bikin 6 anak nyer.
Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen request, jangan lupa pakai kata request di awalannya, supaya nanti gue gampang nyari komenan lu nya. Nah, buat lo yang minat sama kaos merchandise distrik anime, silakan lu bisa langsung meluncur aja ke TKP. Lu nya ada di deskripsi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Bye!